Halo seluruh jemaat Rock Philadelphia, senang bertemu lagi dengan Anda semua. Selamat datang kembali dalam ibadah online kita. Tanpa terasa ini adalah ibadah online kita yang ketiga kalinya. Saudara, kita nggak tahu kapan semuanya ini akan berakhir, tapi yang kita mau belajar adalah kita ingin mengucap syukur dalam segala hal. Saudara, lagi pula kita percaya bahwa gereja itu tidak dibatasi oleh sebuah gedung. Lagi pula kita percaya juga bahwa kuasa Tuhan dan hadirat Tuhan tidak terbatas oleh ruangan dan waktu. Jadi dimanapun Anda berada, kuasa Tuhan tetap bisa bekerja. Anda di rumah, hadirat Tuhan tetap ada bersama dengan Anda semua. Saudara, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberikan kepada Anda beberapa update. Yang pertama, di masa-masa seperti ini, cara terbaik buat kita semua untuk masih bisa terhubung dan terkoneksi adalah melalui social media. Saudara, kita punya channel YouTube GBI Rock Philadelphia. Kita punya Instagram, punya Facebook, namanya Rock Philadelphia. Nah, dari sanalah Anda akan bisa mendapatkan update-update setiap hari melalui kami. Dan lagi pula ada sesuatu yang kita lakukan, yang kita mulai minggu lalu, yaitu setiap pagi jam 7 pagi, Senin sampai Jumat, saya ulangi, Senin sampai Jumat, jam 7 pagi, kita akan menggunakan Facebook Live untuk berdoa bersama-sama. Biasanya kita bernyanyi satu pujian, kita berdoa, lalu kita membuka firman Tuhan. Oleh sebab itu, follow social media kita. Kita akan menggunakan Facebook Live setiap pagi Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Selain itu ada update juga yang saya ingin berikan kepada Anda. Saya ingin berkata bahwa minggu lalu hati saya sangat bersukacita. Kenapa? Karena di tengah-tengah masa-masa sulit ini, kita masih bisa punya kesempatan untuk bermurah hati, untuk melayani orang-orang di sekitar kita. Minggu lalu Gereja Rock dan Anda semua tentu saja, kita bekerja sama dan berpartner dengan bisnis lokal, dengan tempat makan kafe lokal, saudara, dan kita membungkus sekitar 110 makan siang kotakan dan kita kirimkan kepada para staf yang bekerja di health center yang ada di South Philadelphia. Semua dari Anda kebanyakan pernah ke health center tersebut. Semua dari Anda, mungkin keluarga Anda, orang tua Anda pernah menerima pelayanan dari mereka, saudara. Mereka sudah melayani orang-orang Indonesia selama bertahun-tahun yang ada di kota Philadelphia ini. Jadi cara yang terbaik buat kita untuk mengapresiasi mereka, terutama di saat-saat seperti ini, yaitu kita memberikan mereka makan siang. Seluruh stafnya ada 110. Jadi terima kasih sekali lagi atas pemberian Anda. Terima kasih untuk Anda yang saat ini masih bisa punya pekerjaan dan Anda masih bisa punya pemasukan dan Anda tetap memikirkan gereja Anda. Anda tetap memikirkan Gereja Rock Philadelphia. Terima kasih atas segala kemurahan hati Anda. Terima kasih untuk selalu tetap memberi walaupun kita tidak bisa bertemu secara fisik, tapi Anda tetap memberi melalui persembahan online kita. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Stay healthy. Beberapa saat ke depan kita akan menaikkan puji-pujian. Lalu setelah itu saya mempunyai firman Tuhan yang saya sampaikan dan yang saya berdoa supaya Anda bisa diberkati melalui firman Tuhan tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Moving in the
rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Oh, oh, bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom semua jemaat yang diberkati Tuhan.
Terima kasih sudah memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan kami dan mengikuti ibadah online minggu ini. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibagikan oleh Pendeta Sami Rosid yang merupakan gembala dari Gereja Rock Philadelphia. Saya percaya melalui pesannya kita akan diberikan kekuatan dan damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Sebelum firman Tuhan dibagikan, saya mau mengingatkan kembali bahwa Anda tetap bisa memberikan persembahan Anda dengan mengetik SMS ke nomor layar di berikut ini. Atau Anda bisa mengunjungi website kami di www.rockusa.church dan bagian kanan atas akan ada tulisan online giving. Terima kasih atas persembahan Anda. Tetap jaga kesehatan dan terus berdoa. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, hari ini saya ingin menyampaikan pesan firman Tuhan yang berjudul pengharapan di dalam Yesus. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Anda semua, sadarkah Anda bahwa kita ini sedang ada di masa-masa di mana orang-orang hidup dalam ketakutan? Saya yakin Anda semua sadar itu. Pertanyaan berikutnya untuk Anda, tahukah Anda bahwa ketika kita membuat keputusan yang didasari dengan ketakutan, biasanya kita tidak membuat keputusan yang baik, saudara. Mungkin Anda juga tahu itu, saudara. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya yang saya ingin tanya sama Anda, tahukah Anda bahwa ketakutan dan kepanikan itu menular ke orang-orang yang ada di sekeliling Anda? Ketika Anda melihat toko-toko barangnya mulai kosong, ketika Anda melihat berita orang-orang berebutan makanan, minuman, dan bahkan tisu toilet, ketakutan, kekhawatiran, kepanikan itu, saudara, biasanya mudah menular, membuat kita ingin buru-buru untuk melakukan hal yang sama, saudara. Nah, selain ketakutan yang menular, saudara, hari ini saya juga ingin berkata sama Anda perlu tahu ini, bahwa pengharapan atau hope itu juga menular, saudara. Ketika Anda dan saya penuh dengan pengharapan, maka itu akan menular kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, kepada dunia yang ada di sekeliling kita. Orang-orang sekeliling kita menjadi lebih penuh pengharapan, lebih optimis, jadi lebih percaya bahwa segala sesuatu akan menjadi lebih baik. Mereka jadi penuh pengharapan. Kenapa, saudara? Karena hope atau pengharapan itu menular. Ada sebuah bagian dalam Alkitab Anda, tepatnya di Perjanjian Baru, namanya Kitab Ibrani, saudara. Saya ingin mengajak Anda melihat satu ayat aja hari ini. Tapi sebelum itu saya mau sebutkan bahwa tujuan utama dari penulis yang menulis Kitab Ibrani ini adalah untuk menguatkan para pengikut Yesus yang pada waktu itu mengalami penganiayaan yang begitu hebat karena iman percaya mereka kepada Yesus. Jadi karena mereka orang Kristen, karena mereka mengikuti Yesus, mereka mengalami yang namanya penganiayaan. Dan penulis kitab Ibrani ini ingin memberikan semangat kepada orang-orang Kristen pada saat itu, supaya mereka jangan meninggalkan iman mereka, supaya mereka tetap teguh di dalam iman mereka. Makanya kalau Anda baca kitab Ibrani ini, penulisnya mengawali tulisan dia dengan mencoba meyakinkan kepada para pembaca kitab Ibrani bahwa Yesus adalah Tuhan. Penulis ini menjelaskan tentang ketuhanan dari Yesus, karena dia ingin meyakinkan pembacanya bahwa kalian semua bisa bergantung kepada Yesus. Kalian semua bisa menaruh pengharapan kalian, confidence kalian di dalam Yesus. Kalian bisa berpegang teguh dan percaya kepada Yesus, karena Yesus nggak akan mengecewakan, karena Dia adalah Tuhan. Nah, satu ayat yang saya mau tunjukkan kepada Anda, ini terdapat di pasal yang ke-6 atau bab yang ke-6, di ayat yang ke-19. Saya akan berikan Anda terjemahan yang biasanya Anda baca, lalu saya akan berikan terjemahan lain untuk Anda. Ibrani pasal ke-6 ayat 19 dikatakan seperti ini. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sauh itu jangkar, saudara. Nah, terjemahan lain bahasa Indonesia masa kini dikatakan seperti ini. Harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan yang merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Penulis Ibrani bilang gini, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua,
kita semua nggak akan rugi kalau kita menaruh pengharapan kita di dalam Yesus. Kenapa? Karena pengharapan kita di dalam Yesus itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam, dan Yesus itu adalah pegangan yang sangat kuat, pegangan yang sangat aman bagi hidup kita. Dia itu seperti jangkar yang kuat. Nah, pertanyaan saya untuk Anda semua, saya nggak tahu apakah Anda pernah melihat jangkar atau tidak. Mungkin selama ini Anda hanya melihat jangkar dari buku kah, dari film-film yang Anda tonton kah, atau mungkin Anda melihat nelayan-nelayan dengan perahu kecil menggunakan jangkar mereka. Tapi saya ingin bertanya sama Anda, pernahkah Anda melihat jangkar yang benar-benar dipakai oleh perahu yang besar, saudara? Di catatan saya menulis ini, saudara. Saya temukan ini, perahu yang terbesar yang pernah diciptakan atau dibuat, itu namanya Seawise Giant. Mudah-mudahan saya bisa memberikan Anda gambarnya di screen ini. Seawise Giant atau namanya diganti pada akhirnya menjadi Knock Nuvis. Perahu ini, saudara, panjangnya sekitar 450 meter. Setengah kilometer. Bayangin, saudara, Anda jalan dari satu ujung ke ujung yang lain, itu pasti Anda capek karena panjangnya setengah kilometer. Kalau perahu ini Anda berdirikan, dibuat vertikal, tingginya akan setinggi Empire State Building yang ada di New York. Nah, kapal yang sebesar ini, Anda mau tahu gak jangkarnya itu sebesar apa? Ini saya tunjukin kepada Anda gambarnya. Bapak Ibu, terkadang kita nggak tahu seberapa penting jangkar itu sampai kita membutuhkannya. Saudara, sama seperti terkadang kita kurang menghargai sesuatu sampai pada akhirnya kita benar-benar membutuhkannya. Benar gak sih, saudara? Contohnya hal yang kita lakukan sehari-hari. Seperti pergi bekerja, pergi ke sekolah, ya kan? Seringkali kita dulu masih mengeluh tentang pekerjaan kita, mengeluh pergi sekolah, seperti ngumpul bareng-bareng sama teman di komunitas, bahkan seperti ibadah yang biasa kita lakukan setiap hari Minggu. Hal-hal sehari-hari yang kita lakukan, salaman, pelukan, semuanya ini, saudara, terkadang kita kurang menghargainya sampai pada hari ini kita nggak bisa melakukannya, baru kita benar-benar merindukan hal-hal tersebut. Demikian juga sama seperti jangkar. Terkadang kita nggak tahu seberapa penting jangkar itu sampai kita benar-benar membutuhkannya. Kalau Anda ada di dalam perahu dan ada angin besar dan badai besar yang datang, sebenarnya nggak banyak yang kita bisa lakukan selain berdoa dan berharap bahwa jangkar kita akan cukup kuat untuk menahan badai yang datang. Nah, semua yang kita bicarakan ini, saudara, kalau saya terjemahkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, saya ingin tanya sama Anda seperti ini. Siapa atau apa yang Anda jadikan jangkar dalam kehidupan Anda? Ketika badai besar datang, ketika permasalahan itu datang, ketika krisis datang melanda kehidupan Anda, apakah jangkar Anda akan cukup kuat untuk membantu Anda menghadapi badai dan krisis tersebut, saudara? Seorang pastor yang bernama Rick Warren, dia berkata seperti ada 4 hal yang kamu harus ketahui tentang yang namanya krisis. Yang pertama, crisis is inevitable. Artinya krisis itu pasti terjadi dan krisis itu nggak bisa dihindari. Makanya Yesus bilang gini, di dunia ini kamu akan mengalami penganiayaan atau kamu akan mengalami penderitaan. Tapi kuatkanlah hatimu karena aku, Yesus, telah mengalahkan dunia. Yesus nggak pernah janji bahwa hidup itu akan mulus. Karena Yesus berkata, di dalam hidup ini kita akan mengalami penderitaan. Tapi kita harus menguatkan hati kita karena Yesus telah mengalahkan dunia. Krisis nggak bisa dihindari, saudara. Yang kedua, krisis itu, crisis is variable. Krisis itu beraneka ragam, krisis itu bentuknya bermacam-macam, saudara. Krisis itu datang dalam bentuk misalnya kita kehilangan pekerjaan, kita nggak punya pemasukan, kita mengalami yang namanya tragedi atau kematian dari orang-orang yang kita cintai, sakit penyakit, pandemik, saudara. Nah, di situasi yang kita alami sekarang ini, semuanya terjadi di saat yang bersamaan.
Krisis itu datangnya beraneka ragam. Yang ketiga, selain tidak bisa dihindari, selain beraneka ragam, krisis itu is impartial. Artinya krisis itu nggak pilih kasih, saudara. Anda mau orang Indonesia, Anda mau orang Amerika, orang Asia, orang Eropa, Anda mau etnis apapun, semua orang akan mengalami krisis. Yang keempat, krisis itu unpredictable. Krisis itu nggak bisa diprediksi, saudara. Kita nggak tahu kapan datangnya krisis. Satu hari kita melakukan hal seperti yang biasa kita lakukan, rutinitas kita. Ke sekolah, kerja, ngumpul bareng teman, beribadah. Tiba-tiba keesokan harinya diumumkan bahwa kita nggak bisa lagi melakukan semua itu. Krisis nggak bisa diprediksi. Nah, sekali lagi, saya ingin tanya pertanyaan yang sama. Ketika krisis itu datang, ketika badai itu datang dalam kehidupan kita, apa atau siapa yang menjadi pegangan Anda? Apa dan siapa yang menjadi jangkar yang akan membantu Anda menghadapi badai kehidupan? Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang mendengarkan ini, semua yang ada di rumah saat ini, hari ini saya mau katakan kepada Anda, kita punya Tuhan, namanya Yesus, yang kita bisa jadikan jangkar yang kuat, yang kita bisa jadikan sumber pengharapan, yang kita bisa jadikan pegangan yang bisa dipercaya dan yang bisa diandalkan. Pengharapan kita di dalam Yesus adalah seperti jangkar yang kuat, yang aman, yang akan kita bisa andalkan untuk menjadi pegangan dalam kehidupan kita di situasi apapun, di perekonomian yang sulit, apapun yang Anda alami. Kekecewaan, ketakutan, ketidakpastian akan masa depan, kesepian, kesehatan, pekerjaan Anda, apapun badai yang mendatangi hidup Anda. Tuhan bilang, I got this. Tuhan bilang, kamu bisa mengandalkan aku. Kamu bisa bersandar kepada aku. Kamu bisa berpegang kepada aku. Karena aku jangkar yang kuat dan aman. Saya juga mau bertanya sama Anda, banyak dari kita yang sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Banyak dari kita yang sudah mendeklarasikan Yesus sebagai penuntun kehidupan kita. Tapi sudahkah Anda minta Tuhan Yesus datang dalam kehidupan Anda sebagai jangkar yang kuat dan aman? Kalau Anda belum pernah melakukan itu, kita akan berdoa bersama-sama di akhir pesan ini. Tapi saya ingin tutup hari ini, pesan hari ini, dengan mengajak Anda melihat cerita tentang seseorang yang bernama Ayub. Cerita ini Anda bisa temukan di Alkitab Perjanjian Lama Anda. Saudara, penulis dari kitab Ayub berkata seperti ini. Ayub adalah orang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi Ayub ini orang yang rajin ibadah, takut akan Tuhan, orang yang saleh. Tapi bukan itu aja, saudara. Ayub juga adalah orang yang sangat kaya raya. Karena penulis dari kitab Ayub mencatat bahwa dia mempunyai 7.000 domba, 3.000 unta, 500 lembu, 500 keledai, dan Ayub juga punya banyak sekali pekerja-pekerja yang menjadi pekerja yang bekerja untuk dia. Jadi staf yang bekerja untuk Ayub, saudara. Nah, selain semua itu, Ayub juga diberkati Tuhan dengan 10 orang anak. Singkat cerita, suatu hari badai yang sangat besar melanda kehidupan Ayub. Semua yang dia miliki hilang dalam sekejap, lenyap dalam sekejap. Waktu saya bilang sekejap, saudara, benar-benar sekejap. Dalam satu hari semuanya ludes, hilang. Alkitab Anda dan Alkitab saya mencatat. Suatu hari Ayub menerima laporan dari pekerjanya bahwa keledai dan lembunya itu dirampok, diambil oleh para penjahat. Kemudian dia juga mendapatkan laporan di hari yang sama bahwa ada kilat, petir, saudara, menyambar mati domba-dombanya, termasuk penjaga dombanya juga. Lalu dia juga mendapat laporan di hari yang sama bahwa musuh-musuh telah membunuh onta-onta yang Ayub punya dan para pekerja yang menjaga onta tersebut. Nah, di tengah Ayub mendapatkan laporan negatif seperti itu, tiba-tiba ada satu dari pekerja Ayub yang datang melaporkan berita yang menghancurkan hati Ayub. Dia mendapat kabar
bahwa 10 anaknya sedang pesta di dalam rumahnya. Tiba-tiba ada angin ribut datang menghancurkan rumahnya. Dan 10 anaknya meninggal dalam sekejap. Saudara, kalau semua badai itu tidak cukup besar, Ayub juga mengalami sakit penyakit. Penyakit kulit yang begitu ganas sampai-sampai Ayub harus memakai pecahan beling, saudara, untuk menggaruk kulitnya. Nah, beberapa Anda yang mengikuti cerita saya ini, Anda mungkin berpikir, tunggu, Rosid. Bukannya Ayub masih ada istrinya? Istrinya Ayub kan masih ada sama dia. Nah, Anda mau tahu apa respon dari istri Ayub di tengah-tengah Ayub mengalami badai besar ini? Saya nggak tahu Anda yakin mau dengar apa enggak nih. Anda yang duduk di rumah, Anda mau dengar apa respon dari istri Ayub? Inilah respon dari istri Ayub di tengah-tengah badai yang besar. Maka berkatalah istrinya kepada Ayub, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Saudara, saya berdoa buat Anda yang belum menikah, Anda nggak akan dapat istri yang seperti ini. Buat Anda yang sudah menikah, jangan juga jadi istri yang seperti ini, saudara. Bukan saja Ayub kehilangan hartanya, dia juga kehilangan keluarganya, dia juga kehilangan kesehatannya. Anda mau tahu di tengah-tengah semua hal yang terjadi ini, bagaimana Ayub meresponi semua itu? Ayub berkata seperti ini, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." God give, God takes away. Blessed be the name of the Lord. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Wow. Respon yang sangat luar biasa. Bukankah Anda setuju? Saudara, setelah sekian lama dari semua itu terjadi, pada akhirnya Tuhan memulihkan kehidupan Ayub. Bukan saja Tuhan mengembalikan semua harta yang Ayub punya sebelumnya, tetapi juga Tuhan memberkati Ayub dengan anak-anak lagi. Bukan itu saja, saudara, Tuhan juga memberikan Ayub umur yang panjang sehingga dia bisa melihat cucu-cucunya. Saudara, saya sedang membayangkan ini. Saya sedang membayangkan suatu hari Ayub duduk dengan anak-anaknya dan dengan cucu-cucunya. Dan dia cerita sama mereka. "Anak-anakku, cucu-cucuku, kalian mungkin gak pernah tahu apa yang papa alami. Kalian mungkin gak pernah tahu apa yang kakek alami. Aku mengalami badai yang begitu besar dalam kehidupanku. Tapi kalian perlu tahu apa yang membantu aku bertahan di tengah-tengah badai besar itu. Yaitu karena aku punya jangkar yang aman dan kuat, jangkar yang bisa aku jadikan pegangan di tengah-tengah badai yang besar. Dan jangkar itu adalah Yesus Kristus." Ketika dunia di sekelilingku chaos, ketika dunia di sekelilingku jungkir balik dan hancur, jangkar itulah yang menjadi pengharapan, jangkar itulah yang menjadi pegangan dalam kehidupanku. Makanya anak-anakku, cucu-cucuku, kalian dalam kehidupan kalian membutuhkan sebuah jangkar yang kuat. Kalian harus tahu di mana kalian menaruh pengharapan kalian. Tuhan Yesus selalu ada dan selalu bersedia untuk menjadi sumber pengharapan dan jangkar yang kuat dalam hidup kalian. Dan saya membayangkan, saudara, anak-anaknya berkata, "Iya, Pak." Cucu-cucunya berkata, "Iya. Iya, Kek. Kami akan pastikan kami akan jadikan Tuhan sebagai jangkar dalam kehidupan kami." Sekarang pertanyaannya sekali lagi untuk Anda semua. Sudahkah Anda yakin bahwa apapun yang Anda jadikan pegangan saat ini, pada nantinya akan cukup kuat untuk membantu Anda melewati badai hidup? Atau Anda bisa mendeklarasikan bersama dengan saya pada hari ini untuk menjadikan Tuhan sebagai jangkar dan sumber pengharapan dalam kehidupan Anda. Untuk menjadikan Tuhan sebagai pegangan yang kuat dan aman dalam kehidupan Anda. Harapan kita seperti jangkar yang tertanam sangat dalam
dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Tahukah Anda bahwa manusia bisa bertahan 40 hari tanpa makanan? Manusia juga bisa bertahan 3 hari tanpa air. Manusia bisa bertahan 8 menit tanpa udara. Tapi tahukah Anda, manusia hanya bisa bertahan 1 detik tanpa pengharapan. Begitu kita kehilangan pengharapan, disitulah akhir dari kehidupan kita. Karena manusia diciptakan untuk mempunyai pengharapan. Jiwa Anda dan jiwa saya, saudara, nggak akan bisa hidup dengan baik tanpa kita percaya, tanpa kita punya pengharapan akan hari esok dan masa depan. Hidup kita membutuhkan pengharapan seperti tubuh kita membutuhkan air. Saudara, hari ini Anda dengar baik-baik bahwa ada panggilan dalam hidup Anda, ada tujuan dalam hidup Anda, ada pengharapan, ada masa depan yang Tuhan sudah sediakan untuk Anda dan saya. Berserulah dan berdoalah kepadaku, Tuhan berkata, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku dengan segenap hati, kamu akan menemukan aku. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada hari ini kami datang kepadamu, Tuhan. Pada hari ini kami ingin mengambil kesempatan jika ada di antara kami yang belum pernah mendeklarasikan untuk menjadikan Tuhan sebagai jangkar, sebagai sumber pengharapan, sebagai pegangan yang kuat dan aman dalam kehidupan kami. Hari ini, detik ini juga kami ingin melakukannya. Tuhan, datanglah dalam kehidupan kami sebagai jangkar yang kuat, jangkar yang akan memegang kehidupan kami di tengah-tengah badai kehidupan yang besar. Tuhan, pada hari ini kami juga berdoa, jika ada di antara kami yang mulai kehilangan pengharapan, Engkau ingatkan kembali bahwa Engkau adalah sumber pengharapan kami. Engkau, Tuhan, adalah sumber pengharapan yang kami bisa percaya. Engkau sumber pengharapan yang kami bisa pegang, Tuhan. Di tengah-tengah badai yang tidak menentu ini, di tengah-tengah situasi dan ketakutan dan kekhawatiran kami, baik itu soal pekerjaan, soal perekonomian, atau soal kesehatan di saat-saat ini, Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Kami percaya Engkau ada menuntun kehidupan kami. Kami percaya Engkau ada, Tuhan, untuk memberkati kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini. Hamba-Mu berdoa untuk kami semua yang menonton firman Tuhan ini, supaya kami dikuatkan, supaya kami diberikan hikmat untuk tahu apa yang harus kami lakukan dengan semua yang kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas hari ini, biar firman-Mu jatuh dalam kehidupan, jatuh ke dalam tanah yang subur di dalam hati kami, sehingga bisa berbuah dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi terima kasih atas hari ini, terima kasih atas firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami naikkan semua permohonan doa kami. Haleluya. Amin. Baik saudara, sampai jumpa. Stay healthy. God bless you and I love you.